Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidi at-tahirina amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian sebangsa setanah air yang kami banggakan. Sally Turkle, seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology, seorang sosiolog Amerika dan psikolog klinis, mengajar di program studi Science, Technology and Society. Dikutip dari gagasannya melalui studi penelitian dan wawancaranya, Turkle menekankan pentingnya batasan antara kehidupan pribadi dan kehidupan online. Hadirin, sangatlah penting untuk adanya batasan untuk kita dengan media sosial agar kita lebih terkendali dan stabil dalam konteks hubungan manusia dengan teknologi dan manusia lainnya. Maka satu faktor yang paling penting dalam konteks hubungan adalah etika. Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawai alias Ibnu Miskawai, seorang filsuf Persia yang sering dijuluki Bapak Etika Islam, dikutip dari satu artikel. Dalam artikel tersebut yang berjudul Pemikiran Etika Ibnu Miskawai, tertulis etika menurut Ibnu Miskawai adalah keadaan jiwa yang melahirkan perbuatan tanpa pikiran dan perenungan. Maka dari itu, mari kita dengan sadar memperbaiki etika dan batasan kita dengan media sosial dan manusia lainnya. Maka judul Syarhil Quran yang akan kami bawakan sekaligus kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah etika komunikasi di media sosial. Dunia terus berkembang, termasuk cara kita berkomunikasi. Dulu banyak orang yang harus menempuh jarak yang jauh untuk bercakap-cakap dengan orang lain di luar daerah. Namun sekarang teknologi memfasilitasi umat manusia untuk kian mudah menjalin komunikasi hanya melalui perangkat di genggaman tangan, yakni handphone. Hadirin, di zaman sekarang ini hampir semua orang pasti sudah punya handphone. Mulai dari anak kecil, remaja hingga dewasa. Bahkan tak terduga nenek-nenek dan kakek-kakek pandai main vlog dan seringkali menguploadnya di berbagai media sosial. Kehadiran media sosial kian mempermudah lagi. Hanya dalam hitungan detik kita sudah bisa berinteraksi dan berkirim pesan melalui tulisan, suara, gambar, bahkan video ke orang di belahan dunia lain. Perlu kita ketahui luas bumi 510.072.000 kilometer persegi.
jarak yang tak biasa seolah mengkabut. Informasi beredar secara instan. Banyak kehidupan sosial bergeser ke dunia maya. Bahkan banyak orang yang rela menghabiskan waktunya hanya untuk berselancar di internet atau media sosial. Islam bukan agama yang anti perubahan. Namun demikian, ia memiliki prinsip-prinsip yang tak boleh dilanggar. Kita sebaiknya memposisikan media sosial tak lebih dari sekedar alat, Bukan tujuan. media sosial sebagai wasilah, Bukan goyah. sebagaimana pisau yang akan bermanfaat bila digunakan masak, namun akan merugikan bila digunakan melukai orang lain. Begitu pula dengan media sosial. Di dalam dirinya terkandung potensi positif, namun sekaligus negatif. Semakin meningkatnya pengguna media sosial dari hari ke hari tak menjamin semakin berkualitas dari segi pemanfaatannya. Banyak kita jumpai media sosial menjadi ajang pamer, Ia amal kebaikan berusaha mencari citra kesolehan di mata masyarakat. Dari sini secara tak langsung kita sudah menggeser maksud ibadah yang semula untuk Allah namun menjadi untuk popularitas dan kebanggaan diri. Media sosial juga kerap menjadi arena caci maki antar kelompok yang berbeda agama, aliran, pandangan politik, dan sejenisnya. Tak jarang media sosial disesaki, Debat kusir saling menjatuhkan, gibah, fitnah, berita bohong, hingga peningkatan jumlah musuh-musuh baru. hanya berbekal jari tangan dan pikiran yang keruh. Dalam sekejap kita sudah membuat mudarat bagi pihak lain. Padahal dalam hadis sahih disebutkan bahwa di antara karakter seorang muslim adalah mampu menjamin saudaranya dari malapetaka tangan dan lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang tidak melukai saudara muslim lainnya, baik dengan lisan dan tangannya. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. hamba berlindung di bawah kuasa-Mu, ya Allah. Dan
dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih Kita pecamat mau lagi maha Pancasila tadi itu, penyayang, Pancasila. dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari dua jenis, yakni lisan yang berada di dalam mulut atau lidah dan lisan berupa kolam atau pena. Tulisan memiliki fungsi yang mirip dengan pembicaraan, maka kolam saat ini bisa diidentikan dengan 15 media menit. sosial 15 yang menit. memiliki fungsi yang sama, yakni memproduksi tulisan yang berpengaruh positif juga negatif. Dengan demikian, sikap bijak kita terhadap media sosial menjadi ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang baik, sebagaimana hadis dan ayat yang sudah disebutkan tadi. Yang paling rentan dilupakan saat bermedia sosial adalah betapa berharganya waktu. Sebagai wasilah, media sosial juga menjadi perantara bagi banyak sekali hal baik. Dengan media sosial, kita dapat bersilaturahim dengan orang lain di dunia nyata yang terkendala jarak geografis. Media sosial punya fungsi mempersatukan yang semula terpisah, memberi ruang komunikasi yang semula tanpa kabar. Fungsi lain dari media sosial adalah menjadi alat untuk mendistribusikan hal-hal baik secara luas dengan mudah. Dengan mudah kita membagikan informasi, misalnya soal cara mendidik buah hati, tips hidup sehat, dan lain sebagainya, sehingga media sosial sebagai media syiar yang menyebarkan pendidikan kepada publik tentang nilai-nilai Islam yang mencerahkan, rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. wahai orang-orang yang
bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Wasilah dalam konteks ini bisa kita perluas pengertiannya mencakup berbagai jalan, mekanisme atau sarana bermanfaat lainnya, terutama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika media sosial adalah wasilah, maka goyahnya adalah Allah. Sekali lagi, fungsi positif dari media sosial dapat maksimal kita realisasikan ketika kitalah yang benar-benar menguasai, bukan dikuasai. Medsos hanya menjadi elemen sekunder bagi aktivitas kebaikan, bukan sebaliknya. Medsos mendorong kita untuk terperosok pada perbuatan sia-sia atau bahkan merugikan. Dewan Hakim dan hadirin sekalian, melalui paparan materi ini dapat kita simpulkan setidaknya dua sikap dalam merespon kehadiran media sosial, yakni Pertama, menyadari betul bahwa ia tak lebih dari sebatas wasilah, perantaraan atau alat. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk tidak terbuai pada medsos itu sendiri, melainkan sadar tujuan penggunaan perangkap dunia maya ini. Yang kedua, menjadikannya sarana yang tak hanya baik tapi juga bermanfaat, tak menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain adalah hal yang baik. Namun akan lebih baik lagi bila media sosial memberikan faedah bagi banyak orang lewat konten-konten yang kita suguhkan. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya? Dewan Hakim dan hadirin sekalian, melalui paparan materi tersebut semoga dapat memberi gambaran pada diri kami pribadi dan hadirin sekalian bagaimana menjadi orang yang bijaksana, beretika, dan bermanfaat bagi orang lain dalam memanfaatkan media sosial. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.